Jangan Oke, jawab sahabat-sahabat mistis loh, Garuda Bang. Fan, mari kita sebut bersama dan tanggapan Ini kalian pasti silakan ada ditulis di kolom hitungan-hitungannya. komentar. Dia nggak jadi. Karena alasannya nonton Indonesia Australia waktu itu. Ya, Indonesia penggemar bola yakin bahwa prestasi adalah progres, dan itu ditunjukkan oleh Sintayong. Pada saat dia minta 1, 2, 3 pemain berhasil, dia minta Ini imbang lawan Arab Saudi, takut kuota haji dikurangin kah? Atau kondisi mental yang perlu di-maintain, dijaga, itu kesannya tabu atau membuat image jadi buruk. Sementara dengan Bapak bikin event seperti ini membuat orang lebih luas lagi, lebih banyak lagi menormalisasikan bahwa mental health itu memang sesuatu yang perlu dijaga. Dan saya selalu pasti akan mensupport segala sesuatu yang seperti itu. Oke, Sobat Garuda Fan, statement kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi bersama Pak Erick Thohir tentunya akan terus menatap bagaimana gebrakan-gebrakan selanjutnya untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia itu sendiri. Dan sahabat-sahabat Garuda Fan, bahwasanya timnas Indonesia saat ini adalah sedang fokus menatap pertandingan tandang yaitu ke Bahrain ataupun Cina, bahwa timnas Indonesia akan selalu memberikan sesuatu yang memang diharapkan. Namun kita para supporter yang dewasa dan bisa berpikir logis dan bisa berpikir realistis, mari kita satu padu dengan Pak Erick Thohir, yang tentunya Pak Erick Thohir adalah demi kebaikan timnas Indonesia, bukan demi kebaikan para kepentingan politik dan para cawe-cawenya yang selalu mengkritik timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, sebelum kita lanjut kepada inti videonya, di sini saya ada cuplikan bahwasanya ada sosok pemain lokal kita, entah ini di liga berapa, karena saya mendapatkan tag. Coba Bang, ini dibahas biar viral. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita viralkan. Malah nyalahin wasit ini. Lucu sekali. Jadi sahabat-sahabat Garuda, ketika pemain lokal yang bermentalnya sedang rendah, SDM-nya juga sangat rendah sekali ya, maka pantas saja seorang Coach Sintayong, bahwasanya keputusan Coach Sintayong itu memang sangat-sangat tepat untuk menaturalisasi pemain keturunan Indonesia. Walaupun harapannya harus pemain lokal asli, tapi enggak lah, bingung ya. Tapi Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir, lanjutkan usaha kalian, di mana visi dan misi kalian, dan kita buat Piala Dunia. Semoga Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Dan ini juga ada komentar bahwasanya ini adalah contoh model pemain yang diminati Toel dan Rocky Gerung dan juga para DPR yang suka teriak akamsi. Jadi para akamsi dilihat itu kelakuan dari pemain-pemain lokal, modelnya nggak jelas, melakukan pelanggaran, kemudian wasit disalahin. Ini wataknya ditaruh di mana, bos? Dan kita lanjut saja ya. Dan ini ada pertemuan Pak Erick Thohir dengan Pak Prabowo sebelum menjabat sebagai presiden nantinya. Jadi Pak Prabowo sangat menghormati Pak Erick Thohir. Adab seorang Prabowo memang sangat luar biasa sekali cuy. Momen menhan Prabowo menolak untuk duduk di kursi utama saat dijamu makan di rumah Menteri Erick Thohir. Dan menhan Prabowo lebih memilih duduk di kursi tamu. Momen yang sangat sederhana, namun sangat jarang pernah kita lihat. Bagaimana menurut kalian cuy? Silahkan berpendapat di kolom komentar. Jadi kalau menurut saya, ini adalah bagaimana seorang adab atau etika. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini adalah bagaimana bentuk penghormatan kepada Bapak Erick Thohir yang memang punya jasa penting di timnas Indonesia. Tidak seperti mereka yang selalu mengkritik timnas Indonesia, bahwa Pak Prabowo bertemu dengan beliau dengan sesuatu yang sangat itu luar biasa. Dan ini merampik dan menyindir keras bagaimana para kritikus yang sedang saat ini ya memanas
Dan kita lanjut saja bahwasanya di sini ada bagaimana pertemuannya juga dengan Marsanda ini ya. Nah, apa kabar? Saya jadi mau nanya apa kabar juga. Saya baik, Pak. Saya senang banget. Sehat, senang sekali bisa ikutan di acara ini, Pak. Bapak gimana? Baik, senang nih ketemu generasi muda masa depan. Yes. Saya Yang juga. perlu sama-sama kita dampingin. Kalau Caca sendiri, kok tertarik dengan acara seperti ini? Lucu juga saya diwawancara sama Bapak Erick Thohir loh. Tapi Pak, saya senang sekali karena memang saya tuh suka sharing segala sesuatu yang berbau mental health. Karena kan stigma-stigma yang masih ada di masyarakat tuh masih melekat banget sampai kita ngomongin apapun yang berhubungan dengan kondisi mental kita yang kurang baik atau kondisi mental yang perlu di-maintain, dijaga. Itu kesannya tabu atau membuat image jadi buruk. Sementara dengan Bapak bikin event seperti ini membuat orang lebih luas lagi, lebih banyak lagi menormalisasikan bahwa mental health itu memang sesuatu yang perlu dijaga. Dan saya selalu pasti akan mensupport segala sesuatu yang seperti itu. Oke, mental yang dikatakan oleh seorang Marsanda ini memang betul-betul dibutuhkan dalam sepak bola. Mental anak muda kita dibutuhkan untuk bisa menahan bagaimana keegoisan mereka, bukan emosi dalam lapangan. Jadi dalam sepak bola adalah mental itu bagaimana menghadapi lawan, bukan seolah-olah langsung emosi ketika dilanggar ataupun ketika ada keputusan-keputusan. Tapi skillnya dalam bermental itu sangat baik, sangat dibutuhkan ya sahabat-sahabat Garuda Fan. Dan kalau melihat barusan ke flashback ke video yang barusan, pemain lokal mungkin itu adalah idola atau pemain yang diharapkan oleh para Rocky Gerung, para lokal Preds, dan juga akamsi dari sosok DPR. Dan perlu kiranya kita harus tenggelamkan mereka yang politik kepentingannya ingin memecah belah bagaimana timnas Indonesia yang saat ini terlalu kuat. Supporter kita sedang baik sekali, sangat erat kepada timnas Indonesia saat ini, tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dipecah belah. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini sebuah sudah oleh FIFA bahwa FIFA sangat mengapresiasi dan mengangkat topi untuk perkembangan timnas Indonesia. Yang saat ini adalah dengan keberhasilan timnas Indonesia, FIFA terus unjuk gigi dan mengapresiasi dalam perkembangan dari para timnas saat ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita langsung kepada video selanjutnya. Ini seorang DP dan pengamat. Kalau kemarin seorang pengamat ini mengomentari tentang Piala AFF yang sangat penting, minimal katanya, minimal apanya, otakmu Pak ditaruh di mana Pak? Dari zaman dulu AFF itu bukan agenda FIFA Pak. Oke, kita langsung saja. Ya. Sebetulnya kan yang menjadi rasa penasaran kita paling tinggi itu bukan level Piala Asia malah. AFF, Piala ASEAN. Kita sebagai runner up terbanyak ya Bung ya. Terpaling sering runner up ya, menang sih enggak gitu. Nah dengan kali ini kan harapan pertama saya nih ya, itu minimal ada juaranya lah kita. Piala AFF kayak gitu, minimal bisa kesebut dalam sejarah sebagai juara. Nah, memang menang dan juara ini dua hal yang berbeda. Menang itu ternyata buat supporter timnas itu sudah hal yang luar biasa. Itu yang menurut saya mestinya sabar dulu gitu. Nanti kalau udah juara baru kita win. Oke, jadi maksudnya euforianya jangan terlalu berlebihan atau seperti apa nih? Ya mungkin karena rasa kehausan kita jarang menang waktu itu ya. Oke. Saya nggak usah pindah gitu. Maksud saya harapan orang IKN harus jadi nih harus diperbesar. Karena semuanya sudah ada, undang-undangnya ada, pekerja-pekerjanya sudah ada. Tapi kenapa nggak ada yang mau pindah ke sana? Bahkan saya sempat menyarankan Pak Jokowi kalau jadi pindah ke sana, kan tadinya 40 hari tuh, mistis banget loh itu. Saya akan kerja pindah dan tinggal di IKN selama 40 hari. Wah, kenapa 40 hari? Itu kalau hitungan Jawa mistis loh tuh Bang. Ini Pak nonton Indonesia 40 hari. Itu kalau hitungan Jawa mistis loh tuh Bang. Ini pasti ada hitungan-hitungannya. Dia nggak jadi. Karena alasannya nonton Indonesia Australia waktu itu. Kenapa 40 hari? Itu kalau hitungan Jawa mistis loh tuh Bang. Ini pasti ada hitungan-hitungannya. Dia nggak jadi. Karena alasannya nonton Indonesia Australia waktu itu. Ya nggak apa-apa lah. Akhirnya kan turun tuh salaman sama Martin Paes juga. Nggak apa-apa, bagus lah. Nah terus sekarang kan belum jadi lagi tuh. Mungkin cari hitungan mistis berikutnya. Nah jadi Oke.
sedang mengomentari bagaimana kinerja Pak Jokowi dalam masa kepresidenannya soal IKN, tentunya dalam hal politiknya, ini kenapa menyentil bagaimana timnas Indonesia. Padahal ya, kalau kita bicara timnas Indonesia, tidak pernah menyentil bagaimana para parpol politik dan juga kepentingan-kepentingan mereka dalam memajukan parpolnya ya. Jadi sepak bola tidak pernah memandang ke sana, tetap fokus ke para pemain dan bagaimana permainan itu terjadi dengan luar biasa, dan keberhasilan dari Coach Sintayong itu sungguhnya luar biasa, dan kerjasama Pak Erick Thohir dan juga kerja silent operasinya ini kok seolah-olah dengan kata timnas Indonesia, kehadiran menonton timnas Indonesia seolah-olah itu menjadi hambatan katanya dari pengamat politik. Ternyata ini adalah bernama Henry Petro kalau nggak salah ya. Jadi silakan kalian ditulis di kolom komentar ya, kasih statement kalian yang sebaik-baik mungkin. Dan kita lanjut lagi. Jangan boleh pulang tuh, selesaiin. Itu harus diselesaikan teman-teman. Jangan mau ketawa nih. Beneran loh. Itu harus diselesaikan karena yang malu itu kan kita semua. Kalau kemudian memang nggak bisa diselesaikan ternyata, ya udah diberhentiin aja dari sekarang. Itu maaf ya, ternyata IKN itu nggak bisa jadi. Nah supaya kita tidak rugi kebanyakan, IKN-nya kita stop aja. Ini lucu sekali ya sahabat-sahabat udah ngomongin IKN. Yang malu siapa? Padahal ya kalau kita bicara soal timnas, kemarin IKN sudah digunakan untuk sebuah percobaan, uji coba atau latihan-latihan di sana. Dan Pak Indra Sapri sudah mengatakan itu bahwa IKN itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Dalam kefokusannya, dalam melatih, dalam sesi trainingnya, ini dalam kefokusannya, dalam menjalankan taktik dan juga segala macam, ini sangat dibutuhkan oleh Coach Indra Sapri. Ini sosok pengamat politik yang paling ngerti sepak bola. lucu banget. Setelah Rocky Gerung, Peter Gonta, kemudian Toel dan cawe-cawenya, apalagi Fahri Husain ini paling akamsi. Lucu mereka ya ketika mengomentari sepak bola dengan sok taunya, pada sok pintar, sok realistis soal sepak bola. Padahal mereka nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di luar negeri, di negara Eropa dan Asia tetangga kita, bahwa timnas dalam persepak bolaan itu sudah sangat berkembang, sudah modern, bukan sudah sekarang di Indonesia masih itu aja yang jadi permasalahan. Ini otaknya ini terlalu apa ini? Oke, kemudian kita lanjut. Apakah dari sosok BBR kalau ketika pertandingan melawan Arab Saudi kemarin, timnas Indonesia ya berhasil imbang. Ini imbang lawan Arab Saudi, takut kuota haji dikurangin kah? Udah berkembang ya ternyata sepak bola di Arab. Sampai bisa nahan imbang King Indo. Tengil dikit nggak apa-apa ya adik-adik. Tapi yang lebih tengil Bang Faisal sih. Martin Paes yang kesurupan Neuer. Kirain blunder taunya lagi tes ilmu, save penalti dan berani ngambil resiko. Gini ya rasanya punya kiper jago. Mana nih yang belum move on dengan Mulyadi? Atau udah ngerasa cukup dengan Martin Neuer? Kalau di Red sih babak pertama timnas bawaannya tenang banget. Sampai bikin Maestro Mancini buka jas. Bisa cetak gol dan yang paling penting berani nyenggol Bulaihi. Pemain yang sering bikin emosi Ronaldo dan Messi. Wah Haji Saitama Ragnar emang nggak ada lawan sih. Ya, meski di babak kedua digempur 7 hari 7 malam. Tapi pede sih dengan pertahanan timnas sekarang. Sampai golnya butuh dibantuin Verdong. Argentina, mana nih? Tanding lagi yuk. Tapi apapun itu, timnas harus tetap membumi. Masih ada Bahrain, Jepang, dan Australia yang bisa bikin ketar-ketir juga. Secara keseluruhan, kelihatan kalau timnas malam tadi benar-benar pede, nggak merasa tertekan dengan superioritas. Ini sih yang penting, biar kemenangan bukan dianggap bonus, tapi dari kerja keras dan kekompakan tim. Kabarnya ada tambahan 2 keturunan baru. Ibu-ibu, bapak-bapak, inilah sepak bola Indonesia yang baru. Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai adab. Oke, ketika dikatakan bahwasanya apakah kuota haji dikurangin, ini sangat lucu sekali ya. Dengan
Komentar yang sangat tegas sekali dari seorang pemuda ini sungguh sangat luar biasa. Ini adalah merupakan sindiran kepada anggota DPR yang selalu mementingkan uang sakunya. Bahkan kalau kita berbicara soal dari uang saku, mungkin banyak sekali yang masuk kepada mereka. Tetapi kita para supporter tidak boleh terlalu mengkritiki mereka karena mereka juga punya jasa ya. Tetapi kenapa tinggal dikit aja nggak apa-apa. Kalau timnas ini sangat tengil, tentunya para DPR dan juga akamsi lokal pet merasa ditengili dengan kedatangan dari para pemain diaspora. Buktinya mereka nggak mau bersaing secara sehat. Silakan itu di komentar. Dan soal dari apa yang dikatakan pula bahwasanya seorang sekelas Maestro Mancini yang kepanasan dengan kekuatan timnas Indonesia yang katanya tidak pantas Indonesia berada di ranking 134 sebelum saat ini ya. Sekarang sudah 125. Bahwasanya timnas Indonesia tidak pantas berada di ranking itu. Jadi bahwasanya ranking timnas Indonesia pantas berada antara 100 FIFA ataupun 80-an. Dan kalau dari seorang Mancini ya, kepanasan membuka jas, apalagi mereka lokal pride, mereka akamsi, mereka DPR, mereka yang paling pinter dan sok mengkritiki naturalisasi. Mungkin mereka buka baju, syukur-syukur nggak buka celana kan, nggak berjalan ke jalanan yang luas, yang dilihati oleh publik, pengendara umum. Tentunya mereka berpikir mereka sangat lucu. Dan sahabat-sahabat Garuda juga apa yang sudah dikatakan oleh Coach Justin bahwa timnas Indonesia memang betul-betul luar biasa. Para kritikus ini tentunya kepentingannya adalah kepentingan pribadi atau kepentingan parpolnya. Dan bagi Coach Justin, sepak bola adalah sepak bola. Politik kita bungkam sahabat-sahabat Garuda Fan dan mari kita simak bersama pernyataan dari Coach Justin. Indonesia penggemar bola yakin bahwa prestasi adalah progres dan itu ditunjukkan oleh Sintayong. Pada saat dia minta 1, 2, 3 pemain berhasil, dia minta lebih dong. Gue butuh ini, butuh ini. Datanglah itu pelan-pelan. Mesilher sama Eliano Reinders kan sudah dinaturalisasi. Nanti akan ada lagi Pak, kemungkinan besar. Kemungkinan, saya nggak tahu siapa, tapi feeling saya ya, itu antara Zijlstra, Riedewald, atau Kevin Dix. Minimal Pak Bambang yang tahu, 2 orang. Karena dia ketok. Jadi 2 orang akan datang lagi. Nanti kedepannya akan datang lagi lebih banyak. Karena untuk memuaskan publik kita. Nah, pertanyaan kedua kan adalah, sampai kapan ini mau dilakukan? Which is pertanyaan sangat logis. Ya, dijelaskan juga sama Pak Erik. Jadi ini kita lakukan jangka pendek. Sambil paralel berjalan, dia menugaskan LIB untuk mengangkat kualitas Liga 1. Dimulai dengan VAR. Gue tagih ke Pak Erik adalah pembinaan sebelum Pak Bambang Pacul sudah kita bahas tadi. Kita tunggu, tapi kita juga realistis. Tangan badan dan kaki Pak Erik ini kan cuma 2, nggak bisa semuanya. Kita tunggu 1, 2, mungkin 3 tahun, baru kita tagih. Gimana dengan pembinaan? Karena pada saat timnas sudah berjalan, harusnya dibiarin berjalan urusan Sintayong dan kawan-kawan. Ininya harus diperhitungkan. Gue sempat interview Ratu Tisha. Menurut Ratu Tisha sudah pelan-pelan dilakukan, tapi sifatnya masih regional, belum nasional. That's okay. At least ada start. Jadi untuk gue, suka nggak suka, apa yang dilakukan PSSI sudah sebagian besar benar. Gue baru pulang dari Belanda kan, nonton final di Berlin kan. Terus 4 hari liburan ketemu teman-teman. Mama saya masih tinggal di Belanda, ketemu keluarga banyak lah di Belanda. Terus ada satu temen yang udah kenal 40 tahun, dia bilang, lu dibayar PSSI ya? Maksudnya apa? Kok lu tanya gue dibayar? Enggak, gue nggak dibayar PSSI. Karena lu nggak pernah kritik PSSI lagi. Gimana, apa yang gue harus kritik kalau yang dilakukan nama PSSI sesuai dengan visi gue? Jadi bukan gue nggak mau kritik. Di forum gue bilang ke Pak Erik loh, Pak, sekarang saya dukung Bapak.
Bapak bikin kesalahan, saya yang pertama kritik Bapak. Di forum gue bilang begitu. Dan beliau, saya terbuka atas masukan dan lain-lain. Oke, sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Timnas Indonesia bersama Pak Erick Thohir dengan harapan besar sebagai netizen dari supporter Timnas Indonesia adalah semoga Indonesia menjaga dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan tentunya ini adalah sejarah paling penting, sejarah paling fantastis dan paling fenomenal daripada Piala Ciki AFF. Dan juga kritikan-kritikan mereka akan sendirinya akan dijilat ludahnya yang sudah diludahi kemudian dijilat kembali. Dengan prestasi saat ini Pak Erick Thohir sungguh luar biasa. Gebrakannya tidak bisa diganggu dengan kepentingan mereka para cawe-cawe. Kalau kita bicara politik, sahabat-sahabat Garuda, saya ingatkan kembali, mari kita bungkam mereka. Mari kita tenggelamkan mereka, politiknya, partainya, biar mereka merasakan bagaimana kekuatan Timnas Indonesia saat ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama saya, salam olahraga.